Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang isim ma'rifah ya. Jadi ada isim yang tergolong ma'rifah, artinya dia tidak memiliki ciri-ciri isim, tetapi sudah dianggap, sudah populer sebagai isim. Di antaranya yang akan kita pelajari hari ini adalah isim domir, isim isyarah, isim mausul, isim dorof, dan isim istifham. Pertama, isim domir. Isim domir adalah isim yang menunjukkan kata ganti orang ya. Isim domir dibagi menjadi dua, yaitu isim domir munfasil dan isim domir muttasil. Isim domir munfasil adalah kata ganti yang penulisannya terpisah, tidak disambung. Di dalam bahasa Arab, isim domir ada 14 ya. Yang pertama adalah isim domir lil ghaib ya. Jadi untuk menunjukkan orang yang ketiga. Selalu di dalam bahasa Arab isim itu dibedakan menjadi dua, yaitu mudzakkar dan mu'annas. Baik, kita bahas mulai dari yang pertama. Huwa artinya dia laki-laki. Huma dia berdua laki-laki. Hum mereka laki-laki. Hiya dia perempuan, huma dia berdua perempuan, hunna mereka perempuan. Itu untuk lil ghaib, orang ketiga. Kemudian yang berikutnya adalah lil mukhatabah, yaitu orang yang diajak berbicara, orang yang kedua. Anta kamu laki-laki, antuma kamu berdua laki-laki, antum kalian semua laki-laki, anti kamu perempuan satu, antuma kamu perempuan dua, antuna kamu perempuan banyak atau kalian semuanya perempuan. Kemudian lil mutakallim ya, atau orang pertama, orang yang berbicara, yaitu ana artinya saya, nahnu kami. Nah, isim domir ini wajib dihafal ya. Jadi kalau di pondok pesantren biasanya kita lakukan huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Nah, kemudian selain domir munfasil ada domir muttasil, yaitu domir yang penulisannya disambung, letaknya biasanya di belakang ya, menunjukkan kepemilikan ya. Bukumu, bukuku, nah, tidak buku kamu atau buku aku, tetapi disambung di belakang. Itu contoh di dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Arab, domir mutasil itu untuk yang ghaib, orang ketiga, laki-laki hu, huma, hum ya, itu untuk laki-laki satu, laki-laki dua, dan laki-laki banyak. Kemudian untuk yang mu'annas perempuan, ha, huma atau hima, hunna, hinna ya. Laki-laki perempuan satu, perempuan dua, dan perempuan tiga. Kemudian untuk mukhatabah, orang yang diajak perempuan, yang diajak berbicara, itu ada
ka, kuma, kum untuk laki-laki, ka untuk laki-laki 1, kuma untuk laki-laki 2, kum untuk laki-laki banyak. Kemudian ki, kuma, kunna, ki untuk milikmu perempuan 1, kuma perempuan 2, kunna perempuan banyak. Sedangkan untuk mutakalim itu ada ya, kemudian ya, kemudian ni, ya. Kemudian untuk nahnu, na. Nah, ini juga biasa dilakukan hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, iya, ni, na. Ya. Itu untuk domir muttasil. Dan tadi sebelumnya juga kita sudah membahas domir munfasil. Berikutnya kita akan membahas tentang isim isyarah. Isim sebagai kata tunjuk. Ya. Nah, di tabel, ya, coba diperhatikan, itu ada qorib paling atas, ada ba'id. Qorib itu untuk penunjuk yang dekat, ba'id yaitu jauh. Kemudian ada di bawahnya muzakkar, mu'annas, laki-laki dan perempuan. Sedangkan fa'ilnya, nah, ini bisa mufrad, tasniyah, jamak. Ya. Misalkan untuk yang qorib, yang dekat, ya, penunjuk benda, ini, ya, kalau dekat ini. Untuk muzakkar, hadza. Kalau bendanya 2, hadzani. Kalau bendanya banyak, haulai. Kemudian untuk menunjukkan benda yang mu'anas menggunakan hadhihi. Kalau 2, hatani. Kalau jamak sama semuanya, haulai. Misalkan hadhihi saburatun, ya. Hadza baitun. Ya, jadi harus bisa menggunakan apakah benda ini muzakkar atau mu'anas. Kalau muzakkar menggunakan hadza, kalau mu'anas menggunakan hadhihi. Kemudian untuk benda yang jauh, artinya itu, ya. Kalau laki-laki menggunakan dzalika, kalau 2 laki-laki menggunakan dzalikuma, kalau banyak dzalikum, atau boleh juga menggunakan ulaika. Untuk mu'anas, tilka. Ya. Kalau 2, tilkuma. Kalau banyak, tilkum, atau juga boleh menggunakan ulaika. Contoh misalkan, dzalika masjidun. Itu masjid. Kalau tilka, misalkan, tilka madrasatun. Itu sekolah. Ya. Oke, baik. Berikutnya isim mausul atau kata hubung. Ya. Jadi kata hubung ini untuk menghubungkan 2 frase atau 2 kalimat untuk dijadikan 1 kalimat. Misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata, dan seterusnya. Nah, misalkan untuk muzakkar itu menggunakan alladzi. Ya, kalau 2 alladzani, kalau banyak alladzina. Untuk mu'anas allati. Kalau 2 allatani, kalau banyak alati atau alai. Bisa juga untuk benda itu menggunakan ma, kalau untuk manusia man, ya. Kemudian kita masuk pada pembahasan dzaraf. Dzaraf atau kata keterangan dibagi menjadi 2, yaitu zaman dan makan.
Zaman artinya kata keterangan waktu, sedangkan dzorof makan itu adalah kata keterangan tempat. Yang termasuk kata keterangan waktu adalah qabla, sebelum, ba'da, sesudah, haitsa, ketika, hina, ketika, khilala, pada saat atau ketika juga, tiwala, sepanjang atau selama, yauma, hari, suatu hari. Nah, kemudian yang dzorof makan ada fauqa, di atas, takhta, di bawah, janiba, di samping, haula, di sekitar, kulla, di setiap, ma'a, bersama, inda, di samping, baina, di antara, amama, di depan, waro'a, di belakang, khalfa, juga di belakang. Nah, misalkan contoh kalimatnya atawadda'u qabla an usolli. Saya berwudu sebelum sholat, misalkan itu. Fauqa, misalkan untuk kata keterangan tempat. Al-misbahu fauqa ra'si. Jadi apa? Lampu di atas kepalaku. Nah, kemudian yang berikutnya adalah isim istifham, ya. Isim istifham yaitu kata tanya, yaitu kata yang digunakan untuk bertanya, diantaranya adalah ma, apa, limaza, mengapa, man, siapa, kemudian kaifa, bagaimana, kam, berapa, aina, di mana, mata, kapan, hal, apakah, a, apakah, maza, apa, ai, yang mana. Contoh misalkan kaifa, ya. Bagaimana? Kaifa tadhabu ilal jami'ah? Bagaimana kamu berangkat ke sekolah? Misalkan azhabu ilal jami'ah bil hafilah. Saya pergi ke kampus dengan mengendarai bis, misalkan. Nah, itu pelajaran kita hari ini. Jadi yang kita pelajari hari ini adalah mengenai isim-isim yang isim ini digolongkan pada isim ma'rifah. Yaitu yang kita bahas tadi ada domir, kata ganti orang, kemudian isaroh, kata tunjuk, mausul, kata penghubung, dzorof, kata keterangan, dan istifham, kata tanya. Demikian yang kita pelajari hari ini. Tetap semangat, terus belajar, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan yang ada dan dikumpulkan tepat pada waktunya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.